Jadi lebih baik gua tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri. Malah pegal juga ya. Gini. Oke. Tentang Peko sama Ducati kayaknya udah selesai. Kita geser ke tim lain. Setelah melewati serangkaian musibah dan drama, Jorge Martin akhirnya finish di peringkat 4 di GP Hungaria. Dia sampai nangis, terharu dan bahkan bilang Martin is back. Martinator is back. Kalau menurut Mas Lukas, kira-kira dalam hatinya Martin tuh sebenarnya masih ada malu nggak sih? Dia pernah bilang, gue pengen pindah ini karena tim ini motornya nggak kompetitif atau gue nggak bisa perform di sini. Kira-kira dia malu nggak tuh? Ya malu sih kayaknya, karena memang sebenarnya motor Aprilia itu juga cukup kompetitif ya, terbukti di Bezzecchi. Nah kemarin Martinator juga udah pernah dibilangin ini motornya kompetitif kok, kamu lihat aja Bezzecchi gitu kan. Nah soal Martinator is back itu kayaknya belum deh, karena dia masih baru beberapa kali balapan kan, kondisi fisiknya masih belum. Nah kemarin itu mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia bisa tampil bagus dan finish keempat. Salah satunya ya Bagnaia nggak perform dan Alex Marquez juga nggak perform juga. Nah dua pebalap Ducati itu kan sejauh ini menjadi penguntit Marquez. Nah mungkin besok di Catalunya akan kelihatan beneran nih si Martinator itu udah kembali atau belum gitu. Nah, andai dia nggak cedera sama sekali ya, dari awal musim dia balapan terus sejak race pertama, kira-kira sekarang nih Martin ada di posisi berapa? Sekarang mungkin masih di posisi 8 atau 9 deh, karena memang Ducati kan dominan banget di musim ini. Jadi meskipun nggak juara ya nggak akan sekompetitif ini. Iya. Yang paling dominan pasti tetap. Ya, karena dia juga masih butuh waktu adaptasi dengan motor Aprilia kan. Nah, jadi di awal musim itu dia ya di momen adaptasi dan bahkan malah kecelakaan terus, bahkan sampai absen berapa balapan kan. Nah, kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang mau Martin? Martin lakukan adaptasi sebaik mungkin, tahun depan baru kejar juara dunia lagi ya. Nah, ini selain soal fenomena Martin, ada hal menarik dalam beberapa balapan terakhir, yaitu pembalap Honda mulai muncul. Ya. Ya belum sampai podium, tapi ada yang peringkat 6, peringkat 4, peringkat 5 gitu. Bahkan kemarin Luca Marini tahu-tahu bisa peringkat 4 gitu. Sebelumnya Joan Mir bisa meraih hasil terbaik sejauh ini sejak 2023. Kira-kira tanggapannya soal fenomena Honda ini gimana? Ya Honda sebenarnya kan yang menang malah bukan tim Hondanya kan kemarin, tim satelitnya ya, Johan Zarco di MotoGP Prancis. Nah Honda masih harus mengejar banyak hal sih dari Ducati bahkan, karena ya gapnya masih jauh banget, dan pabrikan Jepang terutama ya, Yamaha juga, karena ya itu ketinggalannya jauh banget. Semoga di 2026 nanti ada regulasi yang bisa membuat kompetisi menjadi lebih kompetitif. Tapi kalau mamanya Mir dan juga Marini ada tanggapan soal dia akhirnya bisa di posisi, atau emang sebenarnya mereka itu kalau mamanya motornya oke dia bisa perform atau gimana? Ya Joan Mir kan udah pernah menjadi juara dunia ya, karena motornya aja sih sekarang. Jadi pengembangan Honda kan kemarin juga masih kurang. Jadi ya harus lebih maksimalkan lagi bagaimana Honda agar bisa menciptakan motor yang lebih kompetitif. Kalau soal Marini? Marini ya kemarin kan masih terseok-seok ya, di VR46 dia juga udah membuktikan kalau bisa mempunyai potensi yang bagus. Ya kasih motor aja juga yang bagus. Jadi kalau mamanya Mir sama Marini dapat motor yang bagus, mereka Iya. bisa compete ya? Ya karena Marini kan udah membuktikan di Ducati juga bisa berkompetisi dengan baik ya. Nah, jadi kalau gitu dengan Honda ada di posisi 4, 5, 6 itu udah bisa dibilang kebangkitan Honda musim ini atau belum? Belum sih, karena masih perlu banyak yang dikerjakan lah, karena motornya masih belum bisa menembus podium. Kalau udah masuk podium berarti Ya pelan-pelan lah Honda harus bangkit. Nah, ngomongin Honda tadi juga sempat disinggung, ada juga tim Jepang lain yang lumayan struggling. Honda punya 175 poin.
sedangkan Yamaha baru 140 poin, jadi poinnya lebih kecil. Kira-kira di akhir musim nanti yang akan jadi juru kunci siapa? Yamaha. Karena performa balap Yamaha juga belum memuaskan. Cuma Fabio Quartararo kan yang bisa menyumbang poin. Kemarin siapa lagi satunya sih? Bukan. Michael? Yang Alex Rins. Alex Rins juga masih kesulitan untuk bersaing untuk menembus, bahkan meraih poin pun dia kesulitan. Nah, dengan konsistensi balap Honda, kemungkinan besar mereka nggak akan finish juru kunci sih. Jadi Honda ini sekarang digendong Fabio Quartararo? Iya. Bisa bilang gitu. Boleh dibilang? Boleh. Ya, Yamaha digendong lah sama Fabio Quartararo di musim ini. Oke. Nah, andai ini pengandaian ya. Andai Mas Lukas jadi pembalap MotoGP, kira-kira mau naik motor apa dari tim mana? Ducati dong, dari Ducati yang mana? Ducati pabrikan. Ya karena nggak terkejar, udah itu motor paling bagus lah di musim ini. Oke. Ini terakhir. Ada 5 juara dunia tahun ini. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan buat mereka versi bahasanya Mas Lukas sendiri. Pertama, Mark Marquez. Tukang ngacir. Oke, mantap. Yang kedua, Joan Mir. El Nyusruk. Quartararo spesialis nyaris. Pecco Bagnaia. Tukang ngambek. Terakhir, Jorge Martin. Cyborg. Oke, mantap. Martin Cyborg. Thank you.